Shalom, damai sejahtera untuk kita semuanya. Tanpa terasa kita telah sampai pada hari Minggu terakhir di tahun 2020. Sungguh hanya karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita melewati tahun ini dengan damai sejahteranya. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga telah bersama-sama menikmati ibadah Natal secara sederhana. Kami percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita, mengaruniakan damai sejahteranya di hari Natal ini. Mari kita bersaat teduh untuk memulai ibadah kita. Mari kita akan menyanyikan pujian ini. Duh Pangeran, kita datang kepadanya. Duh Pangeran, Engkang Maha Suci, Mari bersama kita berdiri. Kebaktian ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung, yang selalu menggembalakan kawanan dombanya. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, ketiga yang esa dari permulaan, sekarang dan nanti, selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman-Nya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin.
duduk kembali. Sekali lagi selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kami seluruh tim yang berpelayanan hari ini, Bapak Slamet Jatmiko, saya dan juga tim yang saat ini melayani beserta dengan tim yang lainnya, sungguh senang karena di tahun ini kami masih bisa melayani dengan baik oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita bisa saling memberikan salam satu dengan yang lain antara anggota keluarga. Kita mempersiapkan diri untuk meninggalkan tahun ini dengan penuh harapan di dalam nama Tuhan. Oleh karena Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita yang telah lahir sebagai Juru Selamat kita. Kita akan menyanyikan dengan sukacita lagu ini, Kabar Gembira. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malaikat surga. Malaikat pun bersorak, bawa kabar gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar bahagia bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji syukur baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Yesus adalah Tuhan kita. Dialah satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita agungkan, kita muliakan di dalam kehidupan kita setiap saat. Mari kita puji Dia, kita muliakan Dia melalui pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta
firman Tuhan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kedatangannya adalah untuk menyelamatkan kita, umat manusia yang percaya kepadanya. Seorang anak telah lahir. Mari kita pujikan pujian ini. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan, dan pemerintahan di atas bahunya, namanya disebut ajaib, bicara Allah perkasa, Bapa kekal dan Raja damai, kuasanya takkan berakhir. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan, dan pemerintahan di atas bahunya, namanya disebut ajaib, bicara Allah perkasa, Bapa kekal dan Raja damai, kuasanya takkan berakhir. Kita mengambil waktu berdoa secara pribadi, memohon belas kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah anak yang telah lahir, seorang juru selamat manusia. Mereka yang percaya kepadamu, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepada merekalah ya Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera, hidup kekal di dalam kemuliaan-Mu itu. Maka hari ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu menyatakan setiap kehidupan kami yang penuh dengan dosa, pelanggaran, maka menjadi sukacita bagi kami bahwa Engkau dengan penuh ketulusan menerima kami ya Tuhan. Maka bagi kami semuanya ini menjadi berita sukacita, karena Engkau mengaruniakan kehidupan yang baru di dalam-Mu. Mari sekalian kita bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Amin. Kami persilahkan untuk duduk. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, kita akan menyanyikan pujian ini. Di Kota Raja Daud.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau lahir di tengah-tengah dunia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan kami. Maka hari ini, saat ini, kami akan duduk bersama dalam sukacita firman itu. Terima kasih Tuhan, karuniakan kepada kami roh pengertian, roh hikmat-Mu yang memampukan kami mengerti firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan membaca dari Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Lalu kita lanjutkan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Mari bersama kita akan mempersiapkan diri dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam tema Daud, titik 2, dia akan disebut Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentu kita mengenal siapa Daud. Tentu kita mengenal bahwa dia adalah seorang raja yang masyhur, di mana dia memerintah Israel sekitar tahun yang cukup panjang. Dia dikenal sebagai seorang pejuang. Dalam 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 54 dan di beberapa bagian dalam kitab Samuel. Dia seorang musisi, dia seorang penyair. Daud diakui sebagai orang yang membuat banyak sekali persiapan untuk membangun bait Allah yang megah itu. Dia mempersiapkan banyak hal. Tapi tidak hanya dalam kemasyurannya. Kita mengetahui bersama sepak terjang kehidupannya yang begitu luar biasa. Dari seorang penggembala, gembala yang menggembalakan kambing domba, sampai pada akhirnya ia dipilih, ditetapkan oleh Allah untuk menjadi raja atas Israel, menggantikan Raja Saul. Di dalam kehidupannya, Allah sangat mengasihi, Allah berkenan kepada Daud ini. Sampai-sampai Allah berjanji kepada Daud bahwa keluarganya akan memerintah selamanya. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu. Dinasti yang panjang dari keluarganya memang memerintah cukup lama. Tapi ketika Yerusalem dihancurkan dan orang-orang Yehuda dibawa ke pembuangan, pada waktu itu terjadi keterpurukan yang besar di antara mereka. Ketika kemudian penerusnya Salomo tidak lagi memerintah dan dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Dan Israel lama-kelamaan mengalami kemerosotan dalam banyak hal. Orang-orang Israel merasa bahwa janji Tuhan kepada Daud tidak terpenuhi. Karena mereka menghadapi situasi yang berat.
Bagaimana kemudian keturunan Daud ini tidak bisa mempertahankan kejayaan, kebesaran Israel. Dan mereka pada akhirnya menjadi bangsa yang dijajah, menjadi bangsa yang dikuasai, bahkan dibuang ke bangsa-bangsa lain, ke negara-negara lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yeremia memang tidak terdapat banyak nubuat tentang Mesias. Tidak seperti di dalam kitab Mika, Zakaria, atau bahkan kitab Yesaya yang banyak berkisah tentang kedatangan seorang pemimpin, seorang raja yang akan memerintah, yakni pemimpin raja yang berasal dari keturunan Daud. Ya, Yeremia tidak sebanyak pemberitaan nabi-nabi Zakaria, Mika, atau Yesaya. Namun di sini kita mendapati satu nubuatan tentang kedatangan, kelahiran seorang pemimpin yang berasal dari keturunan Daud itu. Nubuat yang masyhur, nubuat yang tidak bisa diragukan lagi. Sebab di sini kita melihat Nabi Yeremia berbicara tentang dia. Siapa itu? Tentang Kristus yang disebut sebagai tunas Daud, sang tunas. Di dalam Zakaria 3 ayat 8. Di mana awalnya itu kecil seperti pucuk atau tunas. Tapi tunas yang kecil itu, yang berasal dari keluarga Daud, keturunan Daud, adalah tunas yang dimaksud oleh Yeremia adalah Yesus Kristus itu. Di dalam kitab Wahyu 22 Wahyu pasal 22 ayat 16. Di sana menjadi penggenapan dari seluruh pemberitaan nabi-nabi di perjanjian lama maupun kemudian yang mana diberitakan oleh nabi sebelum kedatangan Yesus Kristus. Wahyu mencatat, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Bapak Ibu, tunas yang dirawat, tunas yang dibesarkan oleh Allah, yang diutus secara khusus ke tengah-tengah dunia. Dia adalah tunas yang adil, sebab dia benar dan membenarkan semua orang yang percaya dan menjadi milik kepunyaannya. Dia adalah Yesus Kristus yang adil itu. Tunas ini akan diangkat setinggi-tingginya di atas tahta Daud dan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Dia akan melakukan keadilan dan kebenaran. Itulah pemberitaan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Beratus-ratus tahun kemudian, ketika orang-orang Israel, umat Allah ini merasa bahwa harapan akan datangnya seorang raja yang baik seperti Daud bagi mereka yang serasa sirna oleh karena bangsa mereka ada dalam keterpurukan, ada dalam pembuangan, ada dalam kesulitan yang besar, di mana di tengah-tengah mereka tidak lagi ada seorang raja yang seperti
Daud. Tapi kemudian lama setelah itu, beratus-ratus tahun kemudian, para pengikut Yesus melihat dia sebagai seorang raja dari garis keturunan Daud, sebagaimana yang tercatat di dalam Injil Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Para orang-orang percaya mengakui bahwa Yesus itulah yang diberitakan oleh para nabi, yang menjadi tunas keturunan dari Raja Daud, di mana Yesus Kristus itu yang disebut sebagai di dalam Injil Lukas yang kita baca, Injil Lukas 2 ayat yang ke-11, bahwa dia adalah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan dipakai sebagai gelar bagi Yesus di dalam perjanjian baru. Untuk apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan? Untuk menyatakan kekuasaannya sebagai raja. Tuhan memiliki fungsi yang sama dengan Kristus, yakni gelar rajawi lainnya. Kristus yang diurapi seperti Mesias. Tuhan menyatakan bahwa dia memiliki kekuasaan sebagai seorang raja. Yesus adalah Tuhan. Itu merupakan pernyataan iman yang mana dipegang, dipercayai oleh murid-murid Yesus pada waktu itu dan juga sampai saat ini. Keyakinan iman yang sampai detik ini benar-benar dihidupi, dipegang kokoh oleh orang-orang percaya. Di dalam perjanjian baru kita juga menemukan ada pengertian-pengertian sebutan Tuhan bagi Yesus. Apa itu? Yang pertama adalah sapaan hormat. Menghormati Yesus. Menghormati dia sebagai Tuhan. Menghormati Yesus sebagai utusan Allah. Menghormati Yesus sebagai Mesias Juru Selamat. Yang kedua, kita juga melihat bahwa sebutan Tuhan bagi Yesus ini menunjukkan otoritasnya. Otoritas dalam hal apa? Setidaknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, otoritas yang mengindikasikan karakter ilahi dan otoritasnya sebagai Mesias. Bagian ini Tuhan menunjukkan bahwa ia punya kekuasaan, punya kewenangan, punya otoritas sebagai Mesias yang diurapi itu. Dan yang ketiga adalah sebutan bagi Yesus, sebutan Tuhan bagi Yesus ini adalah gelar yang menunjukkan otoritas mesianik dan karakter ilahi Yesus, yang mana lazim digunakan setelah kebangkitannya. Setelah dia mati, bangkit, naik ke surga, maka ia disebut sebagai Tuhan oleh karena kepercayaan iman dari para murid-muridnya, orang-orang percaya bahwa dia telah melaksanakan tanggung jawab tugasnya, mengemban tanggung jawab besar sebagai Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tujuannya untuk menyatakan bahwa Yesus yang berhak atas orang-orang percaya,
orang-orang yang bersekutu, bersatu, menyerahkan seluruh hidupnya di dalam kuat kuasanya. Yesus berhak atas orang-orang percaya, atas gereja. Ketika menyatakan Yesus Kristus Tuhan, itu artinya kita bersama menundukkan diri kepada otoritas Yesus Kristus. Percaya dan taat kepada firman dan rohnya, serta meyakini bahwa Yesus sanggup menjaga kita untuk tetap hidup di dalam anugerah keselamatannya. Siapakah Yesus? Pertanyaan yang sering sekali digumulkan baik oleh kita orang-orang percaya, atau juga dipertanyakan oleh orang lain yang belum percaya kepada Dia. Tapi kita dengan penuh keyakinan, Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan kita. Dan tidak hanya itu, bagi kita orang percaya, selayaknya menghidupi bagian yang tertera di dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia akan disebut Tuhan. Dia sudah disebut sebagai Tuhan. Dia akan selama-lamanya disebut sebagai Tuhan. Dan Dia yang akan diakui tidak hanya oleh dunia, tapi dikatakan seluruh bumi, seluruh langit, seluruh surga akan percaya menyebut Dia, yakni Yesus Kristus, sebagai Tuhan. Pada akhirnya semua yang telah dinubuatkan oleh para nabi, oleh Yeremia, oleh Yesaya tergenapi. Daud, raja yang besar itu, pada akhirnya menurunkan seorang yang akan menjadi raja, pemimpin, tidak hanya orang Israel, tapi kita semuanya. Tidak hanya itu, Daud sudah menurunkan seorang pemimpin, seorang raja yang sudah menjadi Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan Dia itu yang disebut sebagai Tuhan, yang memiliki otoritas yang besar. Dia yang disebut sebagai Tuhan, yang kepadanya kita menyembah, yang kepadanya kita percaya. Dialah yang pada akhirnya yang akan menyelamatkan kita dari segala sesuatunya. Apa yang telah diberitakan oleh para nabi. Wahyu 22 ayat 16 sudah menjadi ringkasan jawaban dari semuanya itu. Kesaksian tentang Yesus, yakni Dia yang adalah Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, Allah yang kuasa, yang kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang bekerja, berkarya, ada di dalam sejarah hidup manusia. Engkau yang lahir dari anak Daud, keturunan Daud. Engkau ya Tuhan yang datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang memiliki otoritas atas hidup kami. Engkau yang kemudian memiliki kekuatan
otoritas, kekuasaan ilahi sebagai Tuhan itu. Itulah yang kami sembah, kami percayai. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah setiap kuat kuasa-Mu, firman-Mu dalam kehidupan kami. Menutup tahun ini dengan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau akan memerintah hidup kami dan telah memerintah di dalam hidup kami, sehingga kami memiliki keadilan, kebenaran di dalam-Mu, ketentraman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita berdiri, kita akan menyatakan komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk kembali. Masa pandemi saat ini dapat kita sebut sebagai masa yang penuh dengan badai yang bergelora, penuh dengan tantangan, kesulitan dan hambatan. Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita diberi ketenangan. Mari kita nyanyikan pujian Lingkupiku dan kita akan bersama berdoa syafaat. Lingkupiku
Hari ini kami berdoa bersama untuk pemulihan Bapak Ibu Suleman Purnomo, untuk Bapak Suleman, Ibu Sri Wahyuni Purnomo, untuk Ibu Ngatina, Ibu Salim, Ibu Yuli, untuk Saudara Wawan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, pemulihan kesehatan sahabat terkasih kami tersebut. Demikian juga untuk para senior kami, kiranya mereka senantiasa diberkati, dirahmati oleh kesehatan yang daripada-Mu. Diberkati keluarga, anak, menantu, dan cucu-cucu, bahkan cicit buyutnya Tuhan, Engkau akan memberkati. Berkati untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani tahap akhir kuliah. Mereka yang menulis skripsi, mereka yang sedang dalam masa praktek, Saudari Agatha, Saudari Melina, Saudari Shirley, kiranya Engkau memberkati perjuangan mereka di akhir kuliah mereka Tuhan. Berkati untuk jemaat yang bekerja di Kudus maupun di luar kota Kudus di tengah-tengah masa saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati dengan semangat untuk bisa melewati, menjalani pekerjaan dengan baik. Kami berdoa untuk para jemaat yang memerlukan Tuhan pekerjaan, di mana Tuhan Engkau yang akan menyediakannya tepat pada waktunya. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang akan mencukupkan setiap kebutuhan jemaat, setiap pertumbuhan jemaat, kehidupan jemaat, kesehatan, perekonomian, pergumulan apapun juga. Tuhan, kami berdoa untuk yang berulang tahun, untuk Bapak Paimin, untuk Ibu Rini, untuk Bapak Viko, untuk Bapak Markus Tio Bandono. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Bersyukur bersama dengan Komisi Anak Elroy yang beberapa waktu yang lalu melaksanakan ibadah, melaksanakan Natal bersama setelah beberapa saat mereka tidak dapat bertemu di dalam sekolah minggu. Berkati para guru, pengurus, berkati anak-anak senantiasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan setiap kami yang akan mengakhiri tahun ini di dalam ibadah tutup tahun yang masih kami laksanakan secara online. Kami juga akan bertemu Tuhan di dalam ibadah tahun baru yang mana kami akan melaksanakan perjamuan kudus dan kami akan bertemu di gereja ini. Engkau menolong, Engkau memberkati, kiranya kami dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kami berdoa untuk gereja-gereja di PGKJ, gereja-gereja di PGMB 3, diberkati para pengurus, diberkati kesatuan hati para anggota gereja di PGMB 3 maupun Persekutuan Gereja Kecamatan Jekulo. Kiranya Tuhan, gereja dapat berperan aktif di dalam mewujudkan kasih perdamaian di tengah-tengah situasi saat ini. Kami berdoa untuk pembangunan Gedung Geraha Mulia Sinode ya Tuhan. Berkatilah untuk anggaran, dana, panitia, para pekerja. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula keterlibatan GGKMI kira untuk mendukung proses pembangunan ini. Diberkatilah Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga besar Ibu Santi yang mana beberapa waktu yang lalu ditinggalkan oleh ibu terkasih, yakni ibu mertua Ibu Santi, yakni Ibu Yayu. Tuhan, Engkau menghibur, Engkau menguatkan keluarga besar yang ada. Berkati bangsa dan negara Indonesia untuk senantiasa tetap dalam keamanan, stabilitas perekonomian baik, stabilitas politik baik,
stabilitas sosial baik. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Dan bersama-sama kami akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan kepada kita semuanya, anak-anaknya. Maka hari ini kita akan bersukacita dengan memberikan persembahan ini. Mari kita berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Mari kita berdoa. Kami mempersembahkan persembahan kami ini di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan, atas berkat-Mu kepada kami. Berkati kami Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Mari dipersilahkan duduk kembali. Berilah yang baik. Berikan yang terbaik, apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas Kau, memberkati Kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas Kau, memberkati Kau selamanya. Bayi kecil itu, yakni Yesus Kristus, adalah Tuhan Juru Selamat kita. Mari kita sembah Dia, kita muliakan dalam hidup kita, bahwa Dia adalah Tuhan kita. Bayi kecil, miskin dan papa, kita nyanyikan bersama. Bayi kecil, miskin dan papa, padanya harapan dunia. Bayi kecil, Tuhan semesta, di kandang terlena. Raja bagi mereka yang rendah, juga yang kaya dan mulia. Raja atas segala raja, beri hidup bakal. Pandang Dia pembawa damai, dalam palungan terbuai. Pandang Dia
kita sekalian berdiri. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sehati sepikirlah kamu dalam hidupmu di dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai senantiasa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Mari silahkan duduk, kita bersaat teduh. Puji nama Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah keluarga saat ini. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah bersama dengan keluarga. Kita juga akan bertemu dalam ibadah tutup tahun yang akan dilayani oleh Pendeta Suko Pusiono. Dan kita juga mempersiapkan diri untuk ibadah tahun baru sekaligus perjamuan kudus yang mana akan dilaksanakan pada hari tanggal 1 di jam pagi dan juga di sore hari, yang mana nanti akan diumumkan sekalian untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan semuanya. Tuhan memberkati kita.